Pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto. Selamat pagi Pak Sugeng. Ya, selamat pagi. Pak Sugeng, Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengatakan bahwa untuk menginvestigasi secara rinci apa penyebab kejadian dari kebakaran ini, dan di Pelumpang sendiri bukan yang pertama kali terjadi kebakaran ini. Bagaimana Komisi 7 melihat kembalinya kebakaran terjadi di depo Pertamina? Ya, kami Komisi 7 sudah berulang-ulang, bahkan 2 tahun lalu khusus untuk Pelumpang itu, depo Pelumpang ini, sudah kita nyatakan istilahnya bahaya 1, maka untuk dipindahkan bahkan. Kita sudah berkali-kali minta agar Pertamina dalam hal ini atau pemerintah Kementerian SDM mengaudit ulang seluruh fasilitas BBM kita termasuk kilang, utamanya kilang ini. Mengapa? Karena memang pertama kilang atau tangki timbun ini memang sudah kategori tua semuanya, sebagian besar termasuk di Pelumpang ini. Di Pelumpang ini kan dibangun tahun 70-an. Kedua adalah juga bahwa terjadi climate change, terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, bahkan apa disebut dulu tropis, subtropis sekarang mengalami pergeseran luar biasa, sehingga mestinya memang standar-standar keamanan termasuk variabel-variabel untuk keamanan itu ditinjau ulang. Jadi ketika terjadi berbagai kebakaran yang lalu diawali Balongan dan terjadi di Cilacap, kembali lagi Cilacap dan sebagainya, Komisi 7 sudah secara tegas untuk agar diaudit ulang seluruh fasilitas infrastruktur BBM ini, utamanya adalah kilang dan tangki. Dan itulah yang kita usulkan, tetapi hari ini telah terjadi kebakaran yang sungguh luar biasa. Saya secara pribadi sebagai Ketua Komisi 7 ikut prihatin dan ikut mendoakan semoga para korban mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan. Berulang-ulang kami di Komisi 7 menekankan pentingnya untuk diaudit, dimitigasi ulang berbagai standar-standar keamanan, mengingat memang variabel-variabel keamanan itu semuanya telah berubah seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim. Saya kira itu. Iya, Pak Sugeng, sudah diperintahkan untuk audit ulang dan juga dinyatakan bahaya 1. Apa alasan Pertamina tidak mau memindahkan depo Pelumpang ini ke daerah lain? Jadi dulu yang kita sarankan adalah pertama bebaskan dulu, kalau memang belum mampu memindahkan, adalah bebaskan dulu kawasan Pelumpang. Kan ada rasio jarak aman antara fasilitas tangki ini dengan masyarakat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat terus merangsek, terus menduduki juga tanah-tanah, bahkan itu sangat bahaya. Jarak rasionya sudah semuanya dilanggar, terlebih karena tangki di Pelumpang ini sebagai tangki yang sangat besar-besar, fasilitas besar. Jadi rasionya memang harus jauh sekali dari pemukiman. Nah, faktanya kan itu tidak dilakukan dengan berbagai sebab. Banyak alasan, termasuk adalah kemampuan pemerintah daerah, kemampuan Pertamina untuk memindahkan warga yang ada di sekitar fasilitas di fasilitas tangki ini. Dan itu yang kita sayangkan, berkali-kali kita mengingatkan, termasuk khusus Pelumpang ini. Bahkan kami menggarisbawahi karena dekatnya dengan misalnya jalan tol, mudah sekali kalau ada terorisme dan sebagainya, sangat-sangat mudah untuk diserang oleh terorisme dan sebagainya. Tapi inilah kejadian yang kalau sudah begini maka kita seolah-olah akan segera menginvestigasi dan sebagainya. Itu sudah terlambat semuanya. Ini perlu ada yang bertanggung jawab secara khusus dalam hal ini, menyangkut terlebih setelah jatuh korban masyarakat di sekitar. Iya, Pak Sugeng, kalau dari aturan yang ada sebenarnya berapa jarak aman dari depo dan juga pemukiman warga dan juga ataupun fasilitas umum lainnya?
Berbagai ukuran parameter disebutkan, ada yang 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, tergantung juga fasilitas itu sendiri. Kalau fasilitas itu berskala besar seperti Plumpang ini harus setidaknya harus 1 kilo atau 2 kilometer bahkan, mengingat besarnya eskalasi kalau terjadi bencana semacam ini. Sementara yang ada di lapangan kan itu bahkan mepet sekali, ada jarak hanya 200-300 meter, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dan kejadian hari ini, sekali lagi, ini sebuah bencana yang menurut hemat kita karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita, dan sesuatu yang sudah jelas bisa berakibat fatal, tapi kita tidak segera bertindak. Ini sekali lagi ini harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, sejauh ini Komisi 7 apakah sudah berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan pihak Pertamina, Pak Sugeng? Justru itu dalam rapat-rapat bahkan 2 tahun yang lalu itu menjadi kesimpulan rapat agar Pertamina Pelumpang itu untuk dipindahkan. Waktu itu sekaitan dengan berbagai kejadian, misalnya terjadi kebakaran di Balongan, saya sendiri memimpin tim Komisi 7 untuk hadir dan juga ikut menginvestigasi berbagai hal terjadi di Balongan. Demikian juga terjadi di Cilacap, bahkan di Cilacap sampai berulang dan sebagainya. Sekali lagi kita menyimpulkan waktu itu bahwa standar keamanan sudah sangat tidak memenuhi, bahwa alasannya pasti petir, betul sekali. Maka penangkal petir itu harus dengan teknologi yang baru sekaitan dengan eskalasi yang terjadi kalau terjadi petir. Nah, ini berulang adalah menyangkut disambar petir lah dan sebagainya. Apapun sebab dari bencana itu, ini bisa kok dimitigasi sejak awal dan disiapkan teknologinya dan semuanya itu tersedia dengan yang ada, sehingga kita menghindarkan dari bencana semacam ini. Dan waktu itu mestinya sosialisasi yang masif dan dilakukan tindakan-tindakan yang persuasif dan juga manusiawi untuk memindahkan penduduk atau masyarakat yang di sekitar Pelumpang ini. Ini sudah berkali-kali kita ingatkan. Bahkan waktu itu kita garis bawahi betapa bahayanya kalau terjadi ancaman terorisme misalnya, karena memang sudah terlalu dekat fasilitas minyak itu, tangki timbun itu dengan jalan tol misalnya, kan bisa kita lihat itu dekat sekali sudah. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Mohon maaf kalau ada terorisme dengan senjata tertentu itu bisa dijangkau dan itu mudah sekali. Nah, itulah sampai sedemikian rupa bahwa belum dipindah, misalnya belum secara keseluruhan dipindah, maka kita mengusulkan waktu itu untuk segera mengosongkan atau segera memindahkan masyarakat yang ada di sekitar tangki tersebut dengan rasio aman. Sekali rasio itu sangat tergantung juga jenis eskalasinya. Ada rasio jarak 500 meter misalnya dengan tangki tertentu, tetapi kalau tangki semasif yang ada di Pelumpang, saya kira jaraknya harus betul-betul jauh. Dan ini terbukti hari ini bahwa dengan jarak tersebut maka lantas terjadi bencana yang sungguh luar biasa yang kita sangat-sangat prihatin, jatuh korban saudara-saudara kita, bahwa terus bertambah baik yang wafat meninggal maupun yang yang katakanlah terluka dan sebagainya. Sekali lagi saya sebagai Ketua Komisi 7 menyatakan berbelasungkawa, ikut prihatin dan berbelasungkawa terhadap korban yang telah jatuh. Ya, Pak Sugeng, kita akan membahas lagi mengenai apa evaluasi untuk mengoptimalkan fasilitas depo Pertamina. Tapi kita akan kembali terlebih dahulu setelah jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kita akan kembali berdialog bersama dengan Sugeng Suparwoto selaku Komisi 7 DPR RI. Pak Sugeng, apakah sudah mendengar suara kami? Ya, masih. Ya. Ya, Pak Sugeng, tadi dikatakan juga oleh Kadin bahwa memang warga ini tidak mendapatkan sosialisasi secara cermat ya dari pihak Pertamina, bahwa sebelumnya pernah terbakar di depo tahun 2009 dan mereka tidak pernah mendapatkan pembekalan dari Pertamina bahwa mereka tinggal di area depo Pertamina. Dan untuk saat ini bagaimana Pak evaluasi yang optimal kepada pihak Pertamina agar tidak terjadi lagi kebakaran seperti ini dan tidak membangun depo di sekitaran pemukiman? Ya, bahwa sekali lagi kita harus audit total. Yang dimaksud audit itu betul-betul bukan sekedar dikaji,
kita tahu bahwa terjadi climate change hari-hari ini. Suhu bumi naik sekian 1,1,3 derajat Celcius itu kita sudah rasakan, dan Indonesia termasuk yang dalam kategori yang sudah tiga negara dengan level ketiga yang sudah begitu bahayanya. Dengan demikian maka karena faktor alam ini juga mempengaruhi apa yang disebut dengan kita menjadi yang dulu kita disebut tropis menjadi subtropis, dengan ancaman bahaya selain apa hidrometeorologi, tapi juga ancaman petir semacam ini. Saya kira ini sudah menjadi pengetahuan bersama bagi orang-orang teknik, elektro dan sebagainya, teknik lingkungan ini mengetahui betapa bahayanya petir hari ini, termasuk bagi kilang-kilang kita. Nah, maka dari itu, dari awal kita sudah menekankan agar ditinjau ulang, sekali lagi ditinjau ulang fasilitas-fasilitas keamanan petir, ya apa disebut dengan penangkal petir dan sebagainya. Nah, lantas juga harus dijauhkan ada rasio jarak antara fasilitas BBM ini dengan masyarakat sekitar. Itu berkali-kali kita tekankan dengan alasan memang bahwa tidak mudah untuk mensosialisasikan keadaan ini kepada warga dan untuk dipindahkan. Bahkan yang menjadi fokus berkali-kali waktu itu adalah sekali lagi adalah Pelumpang ini. Pelumpang dengan fasilitas yang besar sekali, ini kan merupakan tangki timbun yang sampai kurang lebih 160-an sekian ribu kiloliter, dan itu hampir mencakup 20% dari cadangan BBM kita, dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi nanti suplai di Jakarta, Depok dan Bogor, dan juga bahkan sampai ke beberapa wilayah di Banten, karena memang begitu luas cakupannya. Nah, inilah yang sudah berkali-kali kita ingatkan. Tapi sekali lagi kita sering sebagai bangsa ini memang sangat-sangat abai menyangkut fasilitas-fasilitas keamanan yang demikian penting ini. Nah, kita selalu ribut, selalu risau, selalu akan investigasi, akan ini, akan itu setelah kejadian. Jadi sekali lagi kami Komisi 7 selaku pengawas dari jalannya pemerintahan dan juga mitra kami dalam hal ini Pertamina, ini Pelumpang ini justru yang berkali-kali menjadi sorotan kami di Komisi 7. Nah, ini kejadian hari ini. Memang kita lantas nanti harus ada investigasi siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Pasti sebabnya karena faktor alam nanti, misalnya karena sambar petir. Tetapi kenapa berkali-kali ini sudah fasilitas ini dengan kehandalan yang harus ditingkatkan masih saja terjadi? Karena ini selalu berulang. Baru beberapa waktu lalu terjadi di Balongan, terjadi juga di Cilacap, dan sekarang terjadi di Pelumpang ini. Dan Pelumpang ini kan juga sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu. Artinya harusnya, sekali lagi harusnya, dan itu sudah tidak bisa ditawar karena memang menyangkut risiko keamanan, menyangkut keamanan jiwa, dan hari ini terjadi belasan saudara-saudara kita telah jatuh korban belasan orang, dan beberapa puluh yang masih terluka dalam kategori terluka sangat-sangat serius. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita. Nah, maka dari itu kan nanti kita akan di Komisi 7, kebetulan ini dalam posisi reses, tetapi saya sendiri tadi malam berkunjung ke sekitar Pelumpang situ dengan bencana ini, merasakan betapa dahsyatnya. Nah, memang kita bersyukur kita mampu segera memadamkan api tersebut dan potensi tidak menjalar ke tangki-tangki yang demikian besar di daerah tersebut. Tetapi sekali lagi ini bukan sekedar catatan-catatan yang sifatnya berulang dan sebagainya dengan alasan-alasan tertentu, tapi ini harus ada yang bertanggung jawab karena ini menyangkut korban yang sudah berjatuhan belasan orang. Nah, bagi kami sendiri, sekali lagi nanti akan setelah reses ini, nanti tanggal 16 Maret ini akan masuk kembali persidang, akan kita panggil seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kilang ini. Ya sudah tentu adalah Pertamina, tapi Pertamina juga ada yang bertanggung jawab yang lebih yang lain. Saya kira itu yang akan kami lakukan. Iya, Pak Sugeng, untuk kebakaran di tahun 2009 ini kan akibatnya karena human error ya.
kalau memang di depo Pelumpang yang tadi malam ini karena human error juga, apa tindakan dari Komisi 7 kepada pihak PT Pertamina? Ya, pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung harus memang menerima tanggung jawab. Nanti harus ada penyelidikan. Kita dengar memang diawali dengan petir yang besar, setelah itu ada bau menyengat BBM, artinya apa? Ada yang bocor, setelah itu ada petir kembali dan meledak, dan itu yang terjadi. Nah, ini yang harus nanti diinvestigasi. Sekali lagi, harus ada yang bertanggung jawab. Dan jalan keluar yang lain adalah nanti bagaimana juga Pertamina untuk mengerahkan kemampuannya untuk agar suplai di sekitar Jabodetabek ini tidak terganggu dengan mengerahkan misalnya potensi yang dari baik dari kilang di Palungan maupun di Cilacap. Sekali lagi, di samping kecelakaan ini sendiri yang membawa bencana ini yang membawa korban manusia juga harus ditindak secara tegas orang-orang yang bertanggung jawab. Di sisi lain adalah bagaimana jangan sampai terjadi kelangkaan BBM di sekitar Jabodetabek. Saya kira itu yang harus dilakukan segera. Dan ke depan sekali lagi dalam forum ini kita kembali menyampaikan bahwa sudah harus dipindah itu Pelumpang depo Pelumpang itu, karena sudah sangat-sangat tidak memenuhi standar-standar keamanan sebagaimana disyaratkan dengan kapasitas sebesar itu di tengah warga yang sangat padat dan rasio jaraknya sudah sangat-sangat melanggar itu. Sudah tidak boleh, mestinya sudah sangat terlalu dekat. Nah, ini yang menjadi concern kita semuanya. Nanti akan kita segera rapat dengan Pertamina, dengan ESDM, dan kemungkinan juga karena ini ada di bawah kepengelolaan misalnya Kementerian BUMN dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang terkait harus kita tekankan agar melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat real ya, tidak sekedar catatan-catatan, tidak sekedar akan ini, akan itu, dan sebagainya. Tapi harus ada tindakan-tindakan dari mitigasi yang memang betul-betul akurat. Ya, sekali lagi, faktor lingkungan, faktor alam yang selalu menjadi alasan. Karena misalnya petir, itu harus menjadi pertimbangan. Teknologi penangkal petir juga sudah mengalami kemajuan luar biasa. Karena apa? Karena ancaman petir ini sendiri memang sudah meningkat sedemikian rupa. Sehingga dan kita tahu fasilitas-fasilitas semacam ini memang rawan petir, mengingat ini terbuka dan di situ banyak metalurgi atau logam yang itu memang menghubungkan antara potensi petir tersebut. Nah, ini yang juga harusnya sudah menjadi, dan itu sudah menjadi pengetahuan semuanya pihak kok, di Pertamina maupun di masyarakat teknik tahu betul bahayanya fasilitas semacam ini kalau tidak ada penangkal petir yang memang demikian rupa. Tetapi sekali lagi sebabnya apa nanti Pak sudah barang tentu pihak kepolisian yang akan menginvestigasi sehingga tahu persis sebab-sebab yang akan ditimbulkan, yang disebabkan oleh apa, sehingga tindakan atau berupa tindakan hukum dan sebagainya nanti akan menjadi jelas setelah sebab-sebabnya teridentifikasi dari Puslap 4 kepolisian. Nah, kami Komisi 7 tentu akan menyarankan atau menghimbau agar dibentuk tim khusus yang terdiri dari lintas kementerian, mungkin lintas profesi, sehingga bisa lebih akurat memitigasi apa yang terjadi di Pelumpang ini. Baik, Pak Sugeng, singkat saja kami konfirmasi kembali, kapan pihak DPR akan memanggil pihak terkait PT Pertamina dan BUMN? Ya, ini sekali lagi ini masih reses ya, reses masuk tanggal 16 yang akan datang, tapi kami juga akan begitu reses itu akan kita agendakan pertama adalah memanggil pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan di forum DPR apa sih yang menjadi sebab dan sebagainya, dan langkah-langkah lanjut dari Pertamina misalnya dalam hal kebencanaan ini. Sekali lagi ini adalah sebuah bencana yang tidak boleh terulang, dan ini selalu berulang oleh sebab yang sudah kita antisipasi sebelumnya.
Nah, ini mohon maaf saya katakan dengan bahasa yang mungkin agak straightforward, bahwa ini adalah ceroboh, bahwa ini adalah konyol, jadi kita dan jatuh korban manusia ini sangat sesuatu keadaan yang sangat tidak bisa ditolerir. Baik, kita berharap agar investigasi dilakukan secara teliti dan juga audit ulang serta relokasi dari Depo Pelumpang ini dapat disegerakan. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi 7 DPR RI. Selamat kembali beraktivitas Pak Sugeng.